Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kristiantoro dari kelompok 6. Jadi di sini karena saya kesulitan untuk menghubungi kelompok saya, jadi saya akan bikin sendiri untuk project UAS ini ya. Jadi sebenarnya saya sudah bikin projectnya di sini, ada project 23. Karena ini waktunya sudah mepet, saya akan jelaskan arti-arti dan cara menggunakan Gframe-nya atau seperti desain-desainnya seperti itu ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena waktunya sangat mepet. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Sebelum kalian bikin project, kalian harus siapkan database terlebih dahulu di sini. Nah, di sini ada database DB data. Saya sudah bikin database DB data di sini, yang dimana ada tabel yang namanya tabel data. Di sini TB data yang berisi value-nya ini ada nomor, nama, gender, tempat, tanggal, alamat, dan nomor HP. Oke. Oke, untuk cara bikin projectnya kalian klik yang warna ini kuning, terus nanti kalian bikin aja, nanti bisa bikin project gitu. Nah, kebetulan saya sudah bikin projectnya. Jika kalian sudah bikin project baru, nanti di bagian source package, nanti kan dia masih kosong nih. Bagian source package, kalian klik kanan, new, Java package. Nah, jika sudah membuat Java package, nanti kalian bisa bikin sesuai nama yang kalian inginkan. Nah, contohnya di sini saya bikin namanya adalah project. Nah, di dalam project ini kita bikin yang namanya apk.java. Jadi kalian bisa klik kanan, new, class ya. Di sini kita bikin kelas yang dinamai apk.java. Oke. Sini saya sudah bikin untuk desainnya. Di sini untuk project yang saya bikin adalah CRUD sederhana sekali karena waktunya sangat mepet. Soalnya sebelumnya saya misinformasi dari kelompok saya kalau ternyata ada project bikin video gitu. Soalnya nggak ada yang menghubungin sama sekali gitu. Oke. Nah, di sini saya sudah bikin desainnya. Jika kalian bingung ini seperti apa bikin desainnya, itu caranya sebetulnya gampang sekali. Kalian tinggal seret-seret saja, misal kayak ini untuk yang kayak teks-teks seperti ini bikinnya menggunakan label ya. Kita seret aja seperti ini contoh. Nah, kayak gini nanti kalian bisa double klik kiri ya, double klik kiri, kalian bisa bikin misal siswa. Nah, seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan aja. Oke, karena saya sudah bikin sini siswa. Terus kalian untuk menghindari error, sebaiknya kalian jangan menggunakan trik copy paste. Maksudnya misalnya di sini kita copy nanti paste, itu biasanya ada errornya. Jadi saya sarankan untuk seret-seret manual seperti tadi. Misal kayak label sini seret nomor, terus nama, gender, tempat, alamat, nomor HP, dan cari. Oke. Yang kita bikin label itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Label siapkan ada 8. Kemudian ini yang namanya field ya, text field kita seret di sini, nomor di nama, di tempat, dan di alamat, terus nomor HP dan dicari. Kita butuh 6 text field. Untuk gender ini menggunakan button menu button apa tadi ya namanya, combo box. Combo box, sorry. Untuk gender menggunakan combo box karena di sini kita akan menggunakan laki-laki dan perempuan. Ini saya singkat LK dan PR gitu ya. Oke, close.
Nah, kemudian kita butuh yang namanya button, ada 4 biji, 1 2 3 4. Sini tinggal kalian share aja dari sini ya. Button. Nah, di sini. Kalian seret gitu. Terus yang terakhir ada ini, tabel. Ya, ini cari juga menggunakan tabel ya. Menggunakan button, menggunakan button. Sini seret aja. Oke, yang terakhir ada tabel. Tabel di mana? Tabel ada di sini. Nah, kita sorot aja seperti ini ya. Oke, ya. Yang terakhir ada ini, kalender. Nah, bagi kalian yang belum mengimportkan saving ininya ya, saving G kalendernya ini, kalian download terlebih dahulu di bagian mana ya? Nah, di bagian sini, DB skema. Nah, kalian install aja nih. Kalau ini bukan sih. Kalau ini driver. Oke, nanti pokoknya saya akan kasih link untuk downloadnya ya. Karena ini saya mengejar waktu, mohon maaf sekali. Nanti saya akan cantumkan link di deskripsi atau di komen untuk menu download untuk dimasukkan ke library ini. Nanti isinya ada ini 1, 2, 3. Nah, bagi kalian yang bertanya untuk cara memasukkannya itu gimana? Cara masuknya adalah tinggal di add aja nih, di add jar, klik. Oke. Nah, nanti kalian diarahkan ke folder bahan yang saya akan kirimkan di kolom deskripsi atau di komentar ya. Nanti tinggal di Ctrl A aja, Ctrl A, nanti di open gitu ya. Karena di sini saya udah memasukkan, jadi saya tidak perlu seperti itu untuk memunculkan swing control seperti G-Calendar, G-Date, dan G-Local Chooser. Dan di sini saya menggunakan untuk desain ini, saya menggunakan G-Date Chooser. Nah, seperti ini, lihat gambarnya sama saja ya. Ini untuk tampilannya tuh nanti seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu sebelum mengarah ke source code-nya, kita ubah terlebih dahulu variable name-nya. Variable name-nya kita change, kita sesuaikan dengan yang ada di database. Misal ini nomor, change nomor, terus ini nama, change variable, ini nama, sesuai yang ada di database. Misal ini nomor, nama, gender, tempat, tanggal, alamat, dan HP ya, seperti itu ya. Sini juga ya, change need tgl, cancel. Nih tgl ya, sesuai dengan yang ada di field di database kalian. Kalau di sini HP juga sama, nih HP. Oke. Kalau untuk yang simpan dan ini, kalau gender tetap sama, tapi kalau yang simpan beda. Kalau yang simpan menggunakan tb simpan, underscore simpan. Oke, di sini juga tb underscore edit. Ini tb underscore hapus, seperti itu ya. Dan ini batal juga sama. Pokoknya yang button ini menggunakan tb underscore ya, seperti ini, tb underscore. Ini untuk yang button. Oke. Kalau yang field sama ini menggunakan yang sama persis dengan di database, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang akan saya jelaskan untuk source code untuk menampilkan di tabelnya. Saya sudah bikinkan di sini untuk query-query-nya ya. Akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk dari yang pertama di sini. Sini kita harus mengkoneksikan ke kelas koneksi ya. Oke, sebentar. Nah, tadi kan kita sudah bikin kelas Java ya, kelas apk.java. Nah, yang selanjutnya kita bikin ini kelas koneksi. Cara bikin kelas koneksi itu gimana? Tinggal diklik kanan sini, tinggal Java class, nanti bisa bikin nama sendiri, namanya koneksi.java. Oke.
Kita klik double klik kiri, kita masukkan untuk import ininya, import Java library-nya ya. Sini ada Java SQL Connection, Java SQL Driver Manager, dan Java SQL Exception, dan Java Swing, G-Option, Pen. Kita masukkan di bagian package di sini, di bawah package kita masukkan. Oke, kita sudah dimasukkan. Yang selanjutnya kita koneksikan di bagian sini, di bagian bawah public class koneksi. Nah, sini ada query-nya, sini ada source code-nya. Sini private statistic connection MySQL connect. Nah, di sini kita masukkan aja di bagian sini. Nah, buat kalian yang nggak tahu ini artinya, saya akan jelaskan seringkas mungkin ya, karena saya juga barangkali ada kesalahan, mohon dikoreksi. Oke. Nah, di sini ada private statistic connection MySQL connect ya. Ini untuk mengkoneksikan MySQL-nya, koneksinya ya. Nanti koneksi DB-nya di sini ke database, throw, SQL exception, ini nanti akan masuk ke daerah-daerah sini lah, istilahnya seperti itu ya. Nanti ini pokoknya berhubungan di bagian sini. Nah, yang perlu kita perhatikan sebenarnya di bagian sini aja, di string DB, string user, string pass. Nah, untuk yang paling kita perhatikan di bagian sini. Ini ada URL yang mengarahkan ke database kita, yang sudah kita bikin di MySQL di XAMPP ya, di phpMyAdmin. Nah, di sini. Nah, ini kan saya sudah bikin database yang bernama DB Data. Nah, kita masukkan aja di bagian sini URL-nya, di bagian localhost /db data, atau nama database kalian nanti ditaruh di bagian sini. Oke, yang selanjutnya, ketika sudah seperti ini, maka koneksi kalian akan terkonek ke database yang sudah kalian bikin gitu ya. Aplikasi ini sudah terkoneksi ke database yang kalian bikin. Jadi nanti misal kayak untuk menambahkan tabel dan lain sebagainya, itu sudah otomatis kesimpan di database kalian. Oke, yang selanjutnya di sini ada kelas APK ya, yang sudah saya bikin. Untuk pertama ini nanti dimasukkan beberapa aja. Untuk di bagian import package-nya ini, di package project-nya kita masukkan yang kita butuhkan aja, yaitu ada 4 di sini. Import Java SQL Connection, import Java SQL Driver Manager, import Java SQL Exception, dan yang terakhir ada import Java Swing, G-Option, Pen. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bikin untuk membuat tanggalnya di sini. Caranya gimana? Caranya yang sudah saya desain tadi di bagian sini ya, pk.java. Nah, untuk menjalankan atau memfungsikan si tanggal ini agar dia berjalan dengan semestinya, kita bikin codingannya terlebih dahulu. Kita seperti ini, event dan property change. Oke, saya ulangi ya, barangkali terlalu cepat. Ini kan di bagian tanggal ini. Kalau ini tempat tahu tanggal lahir, ini tempat, ini tanggal lahir. Oke. Klik kiri, terus klik kanan ke arah events. Di bagian sini property change, diklik aja. Nah, nanti yang perlu kalian perhatikan itu di bagian yang menyala warna kuning. Itu tempat untuk kalian menaruhkan source code untuk membuat tanggal ya. Nah, nanti sebelum bikin tanggal, kita harus membuat public string tanggalnya terlebih dahulu. Untuk membuatnya itu di mana? Itu di atas sekali. Nah, di bagian sini public class ya. Pokoknya enggak jauh dari awal gitu. Di bagian author ini public class, ini public class APK extend
X Javax swing JFrame. Nah, di bagian sini nih, kalian isikan aja yang sesuai di query ini. Oke, mungkin saya akan kasih ini ya, jarak agar menandakan. Nah, sini copy aja terus masukkan di bagian sini. Yang selanjutnya tadi ya ke design, terus ini klik kanan event property change. Nah, nanti kalian masukkan aja query atau source code yang ada di sini. Ini saya akan jelaskan secara ringkas saja ini. Ini untuk membuat tanggal ini sebenarnya ini udah format dari untuk membuat tanggal yang simple yang seperti tadi ya. Kalian pokoknya nggak perlu pusing untuk mikirin ini, karena ini memang template untuk membuat tanggal yang secara simple ya. Sini simple date format new simple date format. Pokoknya ini untuk membuat tanggal yang secara simple gitu ya. Ini template dari Java gitu. Oke, yang selanjutnya kita akan menampilkan data. Kita akan menampilkan data. Oke, sorry di sini ada yang salah. Untuk menampilkan data agar ketika kita menyimpan atau ya, misalkan kita nomor kita masukkan terus kita simpan, maka dia akan menampilkan data yang dari data kita disimpan. Oke. Sebelum menampilkan data, sebenarnya sama aja sih, mau kalian bikin tampilkan data terlebih dahulu atau membuat yang simpan juga nggak apa-apa gitu. Oke, saya contohkan di bagian tampilkan data terlebih dahulu. Di sini kalian masukkan ke bagian tampilkan data. Itu udah di void tampil data. Oh ya, di bagian sini nih. Class. Di bagian events bukan. Oke, kita ke search. Tadi saya agak lupa ya. Nanti saya akan tandain untuk tempat mengisi codingan tersebut ya. Ini di bagian void tampil void default table model. Nah, di bagian sini berarti di bawahnya batal ya, tabel batal di sini. Oke. Jadi untuk kalian lebih mudah cara mengaplikasikannya, itu sebenarnya untuk menampilkan tuh di terakhiran aja ya. Yang perlu kita bikin itu sesuai ini ya. Misal simpan, edit, hapus, batal, cari. Nanti baru ditampilkan di akhir gitu. Pokoknya kita bikin yang simpan terlebih dahulu. Oke. Di bagian simpan. Nah, ini pokoknya seperti ini ya caranya. Tinggal diklik kiri aja, klik kiri, double klik. Nanti di sini yang warna kuning itu pasti tempat untuk kalian memastekan atau membuat codingan kalian sesuka hati kalian sesuai dengan project yang kalian bikin gitu. Tapi karena ini saya sudah membuatkan codingannya ya, sudah menyimpan tadi karena saya mepet waktu banget untuk merecord videonya, jadi ya sudahlah, kita hanya menjelaskan beberapa saja ya, karena saya takutnya waktunya itu tidak sampai. Oke. Nah, nanti untuk
codingan simpan itu ada di sini ya, ada tombol simpan. Kalian seret aja di bagian sini sampai di bagian sini, masukkan ke dalam sini. Nah, ini nanti untuk menyimpan ke database kita yang sudah kita bikin tadi ya, ke DB data sesuai dengan field atau row kolom yang sudah kita bikin. Itu ada kolom nomor, kolom nama, gender, tempat, tanggal lahir, alamat, dan HP, seperti itu ya. Oke. Ini sudah. Nanti kalau kalian ingin mencobanya, kalian bisa misal kalian sudah memasukkan kode simpan, kalian bisa langsung ini run filenya. Kalian bisa run filenya. Cuman nanti ketika kalian running file di bagian simpan saja, nanti di bagian edit dan hapus ataupun batal itu tidak akan berfungsi karena kalian cuma memasukkan codingan di bagian simpan, seperti itu ya. Kalau yang lainnya bisa seperti ini, nomor 1 ini bisa ya, ini bisa. Oke. Yang selanjutnya kita masukkan codingan di edit. Di bagian sini saya juga sudah membuat codingannya. Di sini ada try string SQL insert into TB data values. Nah, ini menggunakan query SQL ya. Insert into TB data values. Nah, ini value-nya ini di kolom nomor, nama, gender, tempat, tanggal lahir, alamat, dan HP. Ini menggunakan library atau manggil menggunakan get text seperti itu ya, dari value ini, nomor, nama, gender, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada SQL connection-nya, di sini ada koneksi DB, di sini ada prepare statement, the option show message dialog, berhasil disimpan. Jadi nanti ketika kalian sudah menyimpan atau mengedit, itu akan tampil menampilkan seperti iklan, itu namanya apa ya? Oke, nanti akan menampilkan seperti ini. Namanya apa ya? Saya lupa. Misal kayak gini, alamatnya seperti ini, dah seperti ini kita simpan. Nah, nanti akan muncul ini message ya, kayak message namanya. Berhasil simpan. Oke. Nah, ini sudah ya. Itu untuk edit dan simpan. Nah, yang selanjutnya ada hapus. Nah, di sini hapus juga kalian bisa masukkan yang sudah saya catat di sini. Nanti akan saya sertakan di link deskripsi ya. Oke, nah di sini sudah saya masukkan codingannya. Di sini ada Java SQL connection-nya ke koneksi DB project nih. Nanti dia akan menyambung ke project, koneksi, dia masuk koneksi, dia akan kekoneksikan ke database gitu ya. Nah, sini string SQL, di sini ada query-nya delete from TB data where no gitu. Misal nomor 1. Nanti kita akan menghapus nomor berapa gitu ya. Java SQL prepare statement PST con prepare statement. Yang berikutnya ada execute update. Ini untuk mengeksekusi update-nya ya. Ini kan hapus. Ini data berhasil dihapus. Ini nanti akan masukkan message-nya. Di sini ada tampilkan datanya. Oke. Yang selanjutnya ada batal. Ini sebenarnya sama aja. Nah, kalau yang batal ini cukup simple ya. Nanti kayak gini aja. No set text. Tidak memasukkan teks yang sudah dimasukkan gitu, karena dibatalkan ya. Jadi tinggal no gitu. No request focus seperti itu ya. Nanti query-nya atau source code-nya ada di sini juga di bagian batal gitu ya. Ya, di sini di bagian akhir batal. Oke, selanjutnya jika sini sudah button-button ini sudah, tinggal kita cari gitu. Dicari
Sini ada sudah saya simpan tadi di mana ya? Oke, di sini try. Oke, try SQL con lagi-lagi akan bersinambungan dengan koneksi DB. Nah, sini ada string SQL, nanti ini ada query-nya select bintang from TB data where no. Karena saya untuk CRUD ini saya akan memasukkan atau sebagai acuan untuk misal menghapus, mengedit, membatal itu menggunakan nomor ya. Misal mengedit atau mencari kita menggunakan nomor gitu. Karena itu mungkin primary key gitu ya. Untuk yang lebih mudah dicari gitu, misal nomor 1, nomor 2 namanya kan sudah jelas gitu ya. Nomor absen gitu ya. Nah, di sini ada Java SQL prepare statement, PST dan sebagainya. Di sini ada if, rs, next. Ini ada query, execute query-nya SQL. Nah, di sini if, rs, next. Nanti dia dilanjutkan karena dia akan mencari ya. Di sini cari. Ini if, rs, next. Result set. rs itu result set rs, pst execute query SQL. Nah, sini akan mencari tabel nomor, nama, gender, tempat, tanggal, alamat, dan nomor HP. Seperti itu ya. Nanti yang terakhir ada show message yellow data. Nah, ini kita tambahkan cari seperti ini, cari get text, temukan apakah Anda ingin mengedit atau menghapus. Nanti ketika kalian sudah mencari, misal nomor 1 kita cari, klik tombol carinya, klik gitu ya. Itu nanti akan memunculkan message data ditemukan, apakah Anda ingin mengedit atau menghapus gitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada request fokusnya. Nah, ini catch, exception, cari request fokus gitu. Ketika sudah semuanya kita cari, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan source code menampilkan ya. Seperti saya sudah bilang tadi di awal, kalau untuk tampilkan ini harusnya di terakhiran saja gitu ya. Untuk menampilkan ini source code-nya ada di bagian mana tadi ya. Untuk menampilkan itu source code-nya ada di bagian, kalau nggak salah, nah ini di bagian bawah ya. Di bagian paling bawah itu untuk tampilkan datanya. Kalau misalkan nggak ada tampilkan data, dia nggak akan menampilkan dong. Ya. Nah, di sini ada codingannya public void tampil data. Jadi acuannya itu untuk codingan tampil data itu di terakhir ya, sesuai dengan sini. Ini ada batal. Kenapa nggak cari itu? Karena cari letaknya berbeda ternyata. Ketika kita klik, dia ada di sini ya, ada di bagian sini, bukan di bagian bawah. Jadi ya mau nggak mau carinya itu yang paling bawah itu tabel batal gitu ya. Nah, di paling akhir setelah tabel batal, kita masukkan sini codingan tampil datanya sini ya. Sini ada default, new table, nomor sesuai dengan value atau kolom-kolom yang ada di database kalian gitu. Misalnya nomor, nama, gender, tempat, tanggal lahir, alamat, telepon gitu ya. Sini ya, value-nya kalian samakan saja. Oke. Nah, sini nanti akan ada try Java SQL connection, lagi-lagi akan masukkan ke dalam koneksi sini. Nah, nanti akan masukkan query SQL-nya select bintang from TB data Java SQL prepare statement PST con prepare statement SQL result rs PST. Nah, sini while rs next. Ini akan melanjutkan.
sini tabel add row. Nah, ketika sudah memasukkan gitu ya, nanti dia akan dilanjutkan ke sini. Misal tabel add row, new object. Ini sesuai dengan getString yang ada di sini. Yang ada di bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sesuai yang ada di tabel database juga di bagian sini, karena di sini juga ada 7 di tab data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, seperti itu. Ini nanti nomor, nama, gender, alamat, tanggal lahir, tanggal dan lahir, terus ini nomor HP, seperti itu ya. Oke, ketika sudah semuanya, kalian tinggal klik kanan, run file. Nah, udah jadi ya. Nah, sini coba kita nomor absen 1 gitu ya. Nomor absen 1 namanya misal Ahmad gitu. Ahmad, tempatnya sini misal Brebes. Alamatnya misal Ganda Suli. Ini tanggal lahirnya misal 2002 gitu ya, 2002. Misal di sini November, tanggalnya 15. Nah, gitu ya. Misal nomor HP misal seperti ini, kita acak aja, kita simpan. Oke, sini ada message-nya, data berhasil disimpan. Oke. Nah, ini kenapa ada 3 semuanya, Pak? Ini karena tadi saya sudah membuat semuanya. Kalau misal kita untuk menghapus, maka kita akan kehapus semua. Nih, misal kita hapus, maka dia akan kehapus semua. Oke, misal kita bikin 1, kita ini ganti nomor absen 2. Nomor absen 2 berarti Bagas. Oke. Misal ini sama, tinggal ininya saja, misal 2005 gitu ya. 2005, tanggalnya 12 gitu ya. Simpan. Oke, data berhasil disimpan. Oke, misal kita akan mengedit si Ahmad gitu. Misal kita langsung aja cari 1, cari. Nah, data ditemukan, apakah Anda ingin mengedit atau menghapus gitu ya. Kita mau mengedit, langsung aja nih, edit di bagian sininya aja. Nah, misal kita ternyata bukan Ahmad, yang pertama itu misal Abdul gitu ya, karena ABDUL ya, sesuai objek tuh ABDUL. Tinggal diedit deh. Nah, berhasil disimpan. Abdul gitu ya. Misal kita mau menghapus Ahmad, tinggal hapus saja. Push. Oke. Karena coba ya kita Ahmad. Lah, kok Abdul? Oh, sorry. Saya lupa. Misal sini Ahmad. Karena dia nomornya sama ya, jadi maka dia akan kehapus. Karena tadi codingannya itu mengacu ke nomor. Jadi kalau nomornya misal 1 ya, dia akan kehapus semua gitu. Misal sini simpan. Nah, misal kita akan hapus si Ahmad ini karena dia harusnya nggak ada ya di absen 3. Cari, oke. Tinggal dihapus. Oke. Nah, di sini 1 dan 2. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tutorial ini. Selebihnya mohon maaf karena waktunya sedikit ya saya, karena baru ada info. Ternyata ada tugas untuk bikin video seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.